Om Swastiastu anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 tetap di subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, yang pertama kita akan melihat di sini ada gambar kelinci ya yang diamati oleh Edo. Di sini di Edo melihat bagaimana fisik kelinci, bagaimana bulunya, bagaimana apa yang dia makan, kemudian bagaimana kelincahannya dia pada saat dia beraktivitas ya. Selanjutnya ini adalah rangkaian gambar cerita anak-anak, ini disebut gambar ilustrasi. Jadi gambar ini menceritakan sesuatu dan di bawahnya itu ada ceritanya. Itu gambar 1 itu menceritakan tentang Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya, kemudian menunjukkan bahwa kandangnya sangat luas, kemudian kelincinya banyak sekali ya. Yang kedua, itu Pak Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, jadi kelinci sangat suka wortel ya, sehingga semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo karena Edo dilihat membawa makanan yang banyak. Nah, ini adalah gambar cerita, nah gambar ilustrasi ya. Nah, di sini ada langkah-langkah anak-anak bagaimana membuat gambar ilustrasi. Yang pertama ada gagasan anak-anak. Gagasan itu adalah ide kalian, apa sih yang akan kalian buat, adegan apa sih yang akan ada di gambar, kemudian siapa saja tokohnya dan bagaimana suasana, serta media yang akan digunakan untuk menggambar. Boleh kalian pakai media kertas, boleh pakai media kanvas, ataukah boleh memakai media kaca transparan. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat sketsa anak-anak. Sketsa itu adalah rancangan gambar yang sesuai dengan gagasan yang akan kalian buat. Itu kalian bisa memperhatikan di mana sih tata letaknya, di mana akan saya taruh tokoh ini yang tokoh ini ya di mana akan saya letakkan, kemudian teksnya saya mau letakkan di mana, itu disebut sketsa ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga itu ada pewarnaan anak-anak. Jadi kalian bisa mewarnai gambar kalian sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Kamu boleh pakai cat air, boleh pakai cat minyak, boleh pakai pensil warna, spidol, krayon, ataukah apapun itu yang kalian suka dan kalian bisa untuk pengaplikasiannya ya. Kemudian di sini ada media gambar anak-anak. Yang pertama ada media alas. Media alas itu yang seperti tadi Ibu katakan, itu ada kanvas, kertas, ataukah kaca transparan. Itu disebut media alas anak-anak, tempat kalian menggambar di mana. Kemudian yang kedua itu ada media pewarna anak-anak. Pewarna itu boleh pakai pensil warna, cat air, boleh, krayon juga boleh. Silakan sesuai dengan kemampuan kalian dalam mewarnai gambar tersebut. Nah, tugas kalian adalah yang sekarang, yang pertama adalah buatlah gambar ilustrasi beserta teksnya seperti yang ada di halaman 9, itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu tentang Edo dan Pak Rudi yang sedang memberikan makan kelinci. Kalian akan buat seperti itu anak-anak, jadi kalian akan membuat itu tetapi temanya adalah hewan kesayanganku. Kalian akan pilih satu hewan yang kalian suka, kemudian buat gambar ilustrasi atau gambar berceritanya seperti yang ada di halaman 9. Silakan mau 4 gambar, mau 5 gambar silakan. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Ibu akan lihat bagaimana teknik kalian menggambar, bagaimana teknik pewarnaan kalian, dan bagaimana gambar itu bisa nyambung dengan isi cerita yang ada di dalam gambar kalian. Itu contohnya di halaman 9, silakan dilihat kembali ke halaman 9. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah kalian akan melihat gambar ini anak-anak. Di sini ada 3 gambar dan 3 gambar ini adalah gambar yang bercerita. Nah, cerita ini kalian akan buat sendiri, kemudian kalian akan videokan dan kalian akan bercerita di depan HP kalian atau kamera laptop kalian ataukah kamera apapun. Nanti berceritanya tidak pakai teks anak-anak, jadi hanya lisan saja, jadi tidak perlu pakai teks dan tidak boleh sebenarnya pakai teks ya anak-anak ya. Jadi kalian akan bercerita sesuai dengan apa yang kalian mampu untuk menceritakan gambar ini seperti apa. Jadi gambar 1 menceritakan tentang apa, gambar 2 menceritakan tentang apa, gambar 3 menceritakan tentang apa. Ini gambar 1 ya, ini gambar 2, ini gambar 3. Silakan diceritakan itu bagaimana caranya kalian bercerita, silakan. Dan video itu akan kalian kirimkan ke WA grup anak-anak supaya ibu bisa melihat dan teman-temannya juga bisa melihat bagaimana kalian bercerita. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar organ gerak pada kelinci anak-anak. Jadi di sini ada nama organ geraknya. Jadi kelinci punya organ gerak yang bernama kaki anak-anak. Tetapi perbedaannya kaki depan dan kaki belakang itu di panjang kakinya. Kaki panjang
kelinci itu ada di bagian belakang, kaki pendek kelinci itu ada di bagian depan anak-anak. Alasannya karena kelinci suka melompat ya, jadi dia memerlukan tenaga yang lebih kuat di kaki belakangnya sehingga kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya dan fungsinya kalian bisa baca di sini anak-anak. Nah, itu salah satu contohnya dan kalian akan melakukan latihan itu di halaman 14. Nah, di halaman 14 ini kalian akan melihat ada 6 hewan di sini anak-anak. Ada 6 hewan ya. Nah, di kolom nama organ gerak, kalian akan buat nama organ gerak hewan ini apa? Apa sih organ tubuhnya yang dipakai bergerak oleh hewan ini? Itu maksudnya ya. Yang seperti tadi kelinci pakai kaki ya. Kemudian ikan pakai apa? Katak, burung, ular pakai apa? Nah, ini ada 6 hewan anak-anak. Fungsinya kalian akan tulis di sini. Fungsinya sebanyak-banyaknya juga boleh. Apa yang kalian temukan silahkan kalian tulis langsung di sini. Nah, hasilnya ini akan kalian foto dan kalian akan kirim ke WA pribadi ibu, jangan di grup ya supaya tidak ada teman yang menyontek. Baik, kita akan lanjutkan anak-anak. Nah, di sini kita punya teks anak-anak. Sebuah teks itu judulnya adalah gerak ikan dalam air. Nah, di dalam teks ini kalian bisa baca apa isinya, kemudian kalian akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada dalam paragraf yang kalian sudah baca tadi. Jadi langkah-langkahnya kalian sudah Ibu jelaskan kemarin ya, jadi kalian akan mengingat kembali, ini sama tugasnya seperti yang kemarin, jadi dibaca dengan baik, kemudian buat ide pokok dan kalimat pengembangnya itu apa. Nah, itu sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jadi ada tugas menggambar, yang temanya hewan kesayanganku, gambar ilustrasi ya, gambar yang bercerita, itu ada contohnya sudah di bukunya, silahkan dilihat, diikuti itu. Harus diwarnai anak-anak ya, Ibu minta kalian buat sebagus-bagusnya, karena ini Ibu nilai. Nah, itu akan kalian kirim ke WA pribadi Ibu. Yang kedua, kalian akan membuat video bercerita, menceritakan tentang gambar ilustrasi yang sudah ada di bukunya. Kalian tinggal menceritakan itu dengan imajinasi kalian sendiri bagaimanapun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Nah, itu akan kalian videokan dan akan kalian kirimkan ke WA grup anak-anak supaya semua tahu, teman-temannya bisa melihat video kalian, bisa menonton sama-sama. Ya, yang ketiga, tugas kalian adalah membuat nama organ gerak hewan-hewan yang ada di tabel yang ada di bukunya. Yang ada di halaman 14 itu ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Itu kalian buat nama organ geraknya, kemudian fungsi organ gerak mereka itu untuk apa. Nah, tugas yang terakhir dan tugas yang tadi itu difoto dan dikirim lewat WA pribadi Ibu. Dan tugas yang terakhir adalah ini anak-anak. Kalian akan membaca teks yang berjudul gerak ikan dalam air, kemudian kalian akan membuat ide pokok dan kalimat pengembang yang bisa kalian temukan di dalam paragraf yang sudah ada di bukunya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik, dan ini juga tugas yang terakhir ini akan difoto dan akan dikirimkan lewat WA pribadi Ibu anak-anak. Jadi tugasnya sudah jelas, silakan diulangi video Ibu, ditonton dengan seksama supaya tidak ada yang bertanya lagi di mana saya nyetor atau bagaimana ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini jadi sudah selesai. Silakan kalian buat tugasnya dan Ibu tunggu sampai malam ini. Nah, untuk video call anak-anak, untuk video call Ibu minta maaf sekali untuk hari ini Ibu tidak bisa mendampingi kalian video call. Dan yang sudah video call kemarin itu kita sudah punya dasar, sudah punya satu satu tugas yang sudah Ibu terima juga dari yang video call kemarin. Untuk hari ini Ibu minta maaf sekali karena hari ini Ibu ada keperluan ke dinas, jadi tidak bisa menemui kalian video call. Nah, mulai besok hari Rabu sampai hari Sabtu Ibu akan tunggu video call kalian dari jam 8 sampai jam 1 siang ya. Mohon maaf sekali anak-anak kalau di rumah Ibu sudah cek. Mohon maaf sekali Ibu tidak bisa mendampingi kalian karena berbagai macam kegiatan ya anak-anak ya. Jadi Ibu akan tunggu dari jam 8 sampai jam 1 siang untuk video callnya, dan video call itu hanya satu kali dalam seminggu. Jadi yang bisa bergrup silahkan bergrup supaya lebih cepat habis ya, lebih cepat dapat video callan. Jadi untuk besok Ibu tunggu mulai jam 8 sampai jam 1 siang. Ibu akan tunggu di sekolah supaya bisa sinyalnya lebih bagus juga. Jadi anak-anak Ibu minta maaf sekali yang tadi mau video call Ibu tidak bisa mendampingi, tapi mulai besok semoga tidak ada halangan lagi, semoga Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sehingga Ibu bisa mendampingi kalian video call besok mulai jam 8. Silahkan daftar siapa yang mau video call nanti ya, didaftar dulu. Ibu mau daftarnya sekarang siapa yang akan video call besok supaya Ibu bisa membagi
jadwalnya anak-anak. Jadi jam 8 sampai jam 1 siang Ibu akan tunggu video call kalian. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu besok anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Sekian dari Ibu dulu. Om Santi, Santi, Santi.